Hello, welcome back to my channel Nesta Buni YouTube video channel. Apa kabar buat kalian semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada? Bersama saya di sini, saya akan berbagi cerita, informasi inspiratif dan informasi yang sangat memotivasi saya. Semoga informasi yang saya akan berbagi ini dan Anda juga termotivasi dan terberkati oleh video klip pendek yang saya buat untuk kita nonton sama-sama ini. Pemirsa, seperti apa teman-teman, kita akan lihat video ini. Ayo kita lihat sama-sama. Ini dia cuplikan singkat tentang seorang hamba Tuhan yang sangat motivatif dan membuat saya terkejut. Punya jiwa semangat yang sangat luar biasa melayani salah satu gereja. Sebelumnya kita lihat video klip yang saya buat untuk Anda dan kita saksikan sama-sama. Ini dia kisah inspiratif untuk Anda dan saya. Hendaklah kau iringi Yesus, pikulah saya. Hendaklah kau iringi Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, pikul salib. Pikulah salibmu serta pada dalam keputusan Gereja Kemajuan Indonesia dalam rapat kerja nasional di Bali menetapkan bahwa pelayan Tuhan memakai sekolah seperti ini.
Dan inilah yang harus kita pakai. Dan gereja-gereja Klasis Kota sudah menerapkan itu di tiap-tiap jemaat. Dan ini diperuntukkan kepada pelayan. Dan kalau majelis ada penuh. Stone berasal dari kata stone yang artinya diletakkan di atas pundak sebagai panggilan tanggung jawab untuk melayani pekerjaan Tuhan. Adalah lambang kehidupan Kristus yang roti dan anggur. Setiap bulan perjamuan kudus harus dilaksanakan sebagai peringatan akan kematian dan pemerintahan Kristus. Diberitahukan betul sebagai jemaat aktif sedia di Sulawesi Heriaji. Firman Tuhan adalah pelita berkati Tuhan. Kita akan masuk dalam acara pentabisan Vikaris Yesua Nehemia Jikwa yang didampingi oleh kedua orang tua yang telah membina, membesarkan, mengajarkan tentang Injil yang adalah kekuatan Allah, yang telah mempersiapkan dia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai Ketua Klasis Gereja Kemanusiaan Indonesia, Klasis Kota Jayapura, Saudara Vikaris Yesua Nehemia Jikwa, sudah siapkah engkau untuk ditabiskan sebagai pendeta pada Gereja Kemanusiaan Indonesia, Klasis Kota Jayapura? Apa jawab saudara? Dengarkanlah amanat Kristus tentang pelayanan dan pembinaan. Kristus adalah kepala, dan Kristus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Amanat Kristus yang kedua dalam menjalankan tugas pelayanan, Tuhan telah memberikan kepadamu baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan tubuh Kristus. Sebagai hamba Kristus yang akan ditabiskan, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan perhatikanlah dengan saksama. Jagalah hidupmu sebagai seorang pendeta dalam Gereja Kemanusiaan Indonesia, Klasis Kota Jayapura. Kristus berpesan kepadamu, Vikaris Yesua Nehemia Jikwa, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas panggilanmu sebagai seorang pendeta. Kristus memperingatimu, Vikaris Nehemia Yesua Jikwa, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang terakhir, amanat pentabisan ini. Dalam melayani Tuhan ada banyak kesulitan. Vikaris Yesus ini jiwa. Tapi Yesus berjanji, Dia menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Vikaris Nehemia Yesua Nehemia Cikwa, sebelum kami ketiga hamba Tuhan akan menabiskan engkau, apakah engkau telah siap untuk menyatakan ikrar kependetaanmu di hadapan Tuhan dan jemaat? Sebelum saya mengambil ikrar dalam upacara pentabisan, saya ingin bertanya, apakah saudara Vikaris Yesua Nehemia Cikwa telah siap untuk diambil ikrar di hadapan Tuhan dan jemaat? Iya. Oleh rahmat Tuhan Yesus, Oleh rahmat Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan dan jemaat, di hadapan Tuhan dan jemaat yang disaksikan yang disaksikan oleh Tuhan sebagai kepala gereja, oleh Tuhan sebagai kepala gereja, bahkan warga gereja Kemah Injil Indonesia, bahkan warga gereja Kemah Injil Indonesia, pada jemaat di mana saya melayani, pada jemaat di mana saya melayani, saya dengan kesadaran penuh, saya dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan tanpa paksaan dari pihak manapun, dari pihak mana, maka saya berikrar maka saya berikan dalam pentabisan ini dalam perintah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Kesatu, Satu, menerima tanggung jawab pelayanan menerima tanggung jawab pelayanan sebagai pendeta sebagai pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia gereja Kemah Injil Indonesia pada jemaat di mana saya layani, pada jemaat di mana saya layani, yang dipercayakan kepada saya yang dipercayakan kepada saya dan mengembannya dengan penuh tanggung jawab. dan mengembangnya dengan tanggung jawab. Kedua, Kedua, melaksanakan semua melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab saya tugas dan tanggung jawab saya selaras dengan firman Allah, selaras dengan firman, sesuai anggaran dasar, sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga, serta peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia. peraturan gereja Kemah Injil. Ketiga, Tiga, bersedia mengabdi bersedia mengabdi dengan penuh pengorbanan dengan penuh pengorbanan demi kemajuan pelayanan demi kemajuan pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia gereja Kemah Injil Indonesia pada jemaat di mana saya layani, pada jemaat di mana saya layani, yang dipercayakan yang dipercayakan dan diberikan tugas dan diberikan tugas kepada saya. kepada saya. Keempat, Keempat, bersedia bekerja sama bersedia bekerja sama dengan semua pihak dengan semua pihak demi kemajuan demi kemajuan Injil Kerajaan Allah Injil Kerajaan Allah yang saya layani, dan demi kemajuan pelayanan dan demi kemajuan pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia. gereja Kemah Injil Indonesia. Kelima, Kelima, bersedia mengundurkan diri bersedia mengundurkan diri apabila saya apabila saya tidak melaksanakan tanggung jawab tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar, dengan baik dan benar, yang mengakibatkan kerugian yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan terhadap kepentingan kemajuan Injil Kerajaan Allah kemajuan Injil Kerajaan Allah dan Gereja Kemah Injil Indonesia dan gereja Kemah Injil Indonesia. pada jemaat di mana saya layani. Bagaimana saya? Tuhan Yesus pasti tolong saya. Tuhan Yesus pasti. Demikianlah ikrar yang saudara sudah sampaikan. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita sekalian berdiri. Lalu kita akan berdoa, doa pentabisan.
berdasarkan atas janji saudara pada hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sebagai Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Klasis Kota Jayapura, Sinode 1 di Tanah Papua, bersama dengan kedua hamba Tuhan senior, kami akan berdoa secara khusus. Dan doa yang pertama akan dipimpin oleh Pendeta Willy Wendam, dan doa yang kedua akan dipimpin oleh Pendeta Kawan Paniani, dan doa yang ketiga adalah doa pentabisan dan pengukuhan sebagai pendeta dalam lingkup Gereja Kemah Injil Indonesia. Engkau memanggil setiap orang ke dalam ladang-Mu dan melayani Engkau ya Tuhan. Telah membuktikan kesetiaan dan kesetiaan yang telah dibuktikan kepada Tuhan di dalam ladang-Mu. Hari ini ada peningkatan. Gelar pendeta yang hari ini akan disampaikan diberikan oleh gereja sebagai lembaga adalah gelar yang tertinggi dan termulia dari semua gelar doktor, sarjana, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kami patut bersyukur karena Engkau sendiri yang telah menilai melalui jemaat di mana Vikaris Yosua Nehemia Jikwa telah melayani, dan melalui itu hari ini Tuhan telah memberikan gelar yang tertinggi bagi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan ke depan kelanjutan dari pelayanan ini sebagai seorang pendeta. Jadikan hamba-Mu ya Tuhan sebagai pendeta yang takut akan Allah, yang melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, yang beriman kepada Tuhan dan siap menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan ini. Dan kami percaya bahwa Engkau yang memanggil, Engkau yang meneguhkan, dan Engkau yang melantik hari ini. Engkau bertanggung jawab untuk memberikan kepada dia, hamba-Mu ini ya Tuhan, kekuatan dan kuasa-Mu, melengkapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga pelayanan kependetaan yang telah disediakan hari ini diberikan oleh gereja berdasarkan kesetiaan, berbeda dengan panggilan Tuhan pada waktu hamba-Mu menjadi vikaris, pangalis, dan vikaris, sehingga setiap orang telah melihat bahwa wibawa Allah ada pada hamba-Mu ya Tuhan, dan kemuliaan Allah dinyatakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Inilah doa yang hamba benar sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Sebagai Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Klasis Kota Jayapura, hamba menabiskan Engkau, Vikaris Yosua Nehemia Jikwa, menjadi pendeta dalam lingkungan Gereja Kemah Injil Indonesia Klasis Kota Jayapura, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus. Biarlah jabatan kependetaan yang datang dari Tuhan ini melalui organisasi Gereja Kemah Injil boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, boleh dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan hamba. Secara khusus, jadikan dia menjadi alat yang tajam di tangan Tuhan di dalam jemaat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi hamba tabiskan Engkau, Vikaris Yosua Nehemia Jikwa, menjadi pendeta. Biarlah segala sesuatu yang Kau buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tapi saya tetap datang, nekat saja. Saya bilang ya, saya sudah mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan ini. Saya pergi. Saya injak kaki di Kampung Harapan
5 Agustus 1994 kampus itu sunyi dan sepi. Tidak ada orang, hanya satu-satu anak gitu. Dan saya rasa gerosan sekali kampus itu. Saya berpikir begini, apakah saya salah pilih betul? Apalagi waktu kami mulai kampus, pendaftaran, pimpinan sekolah manggil, Yus, kurang sehat, jadi lebih baik tidak usah kuliah. Saya bilang begini, Pak izinkan saya kuliah Pak. Sampai di mana Tuhan bilang berhenti, saya akan pulang. Puji Tuhan. Saya diterima di Kampung Harapan. Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat untuk menolong saya selama saya kuliah di sana. Ada keluarga ibu dan anakku terima saya sebagai anak, sampai hari ini tetap jadi anak. Waktu saya susah dari kendaraan, keluarga dari Jordan Malaysia jemput saya untuk pergi ke kampus. Bahkan Bapak Billy Jordan gendong saya dari rumah ke kelas, dari kelas ke mobil untuk kita pulang. Luar biasa. Banyak orang meragukan, tetapi Tuhan siapkan orang-orang yang menopang saya dalam proses perkuliahan. Sampai ada sempat dosen saya bilang begini, kasihan nanti dia tidak hidup lama. Orang seperti dia pasti akan Tuhan panggil cepat. Tapi saya mesti ada hari ini, dia sudah Tuhan panggil keluar. Setelah saya selesai kuliah, saya terbentuk kapal. Saya baca anggaran dasar kemeja, orang yang sehat jasmani dan sehat siranya bisa jadi pelayan selama. Di situ saya terbentuk, berarti saya sarjana saya percuma begitu. Saya tidak akan melayani, karena anggaran dasar sudah jelas garis. Hanya orang sehat yang bisa melayani Tuhan. Jadi mau masuk melalui pintu mana? Tidak ada celah. Gereja mana juga yang mau terima kita gitu. Mendaftar pun pasti akan ditolak karena anggaran dasar ini begitu. Jadi saya menghabiskan waktu dengan ada di belakang meja komputer, bantu-bantu mahasiswa, ketik-ketik skripsi mereka, bantu mereka untuk dari GIDE, dari kemeja. Sampai tahun 2004, Tuhan buka jalan, saya bisa bantu pelayanan di Gereja Kemeja di Indonesia, Jemaat Sebat Pelayanan. Puji Tuhan malam ini, Bapak Guru Tuhan hanya hadir, Bapak Yaya, silakan berdiri. Bapak Yaya bisa berdiri. Dan sampai hari ini, dia menjadi gembala buat saya. Karena selalu datang mengunjungi saya, berdoa dengan saya. Kesetiaan yang luar biasa. Meskipun saya juga seorang gembala, tapi dia selalu ada waktu mengunjungi saya. Terima kasih Bapak Yaya. Jadi secara anggaran dasar tentu tidak bisa, tetapi puji Tuhan. Tahun 2010 kami coba merintis pos Evata ini dengan beberapa pemuda. Bapak Ibu waktu kami rintis,
tidak ada dalam pikiran saya bahwa saya jadi gembala dada. Kami buat putuskan, kami rencanakan, lalu kami minta pelayan dari Wamena saja. Kenapa? Karena saya rasa saya tidak layak. Itu bukan bagian saya. Tapi sampai kepada hari tinggal 2 hari sebelum pembukaan itu, Pak Pendeta Jonat bilang begini, ada Joshua apa jadi gembala sidang, yang lain tidak, kau yang jadi gembala sidang. Makanya tadi saya singgung tadi pengalaman organisasinya, bagi saya menarik ya, sangat bersejarah. 2 orang yang menjadi mentor saya, pembina saya waktu jadi ketua pemuda, Pak Jonat dan Pak Pendeta begitu buat sejarah besar dalam hidup saya. Satu memberikan tanggung jawab untuk POSPI ini dijalankan, dan satu malah ini menambahkan saya menjadi pendeta. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan 10 tahun jemaat ini ada banyak kendala yang kami hadapi, tantangan mudah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan siapkan orang-orang yang depan. Saya bersyukur kami wakil gembala juga seorang ASN di Gunungan Bintang. Jadi kadang-kadang dia naik 2 minggu di Gunungan Bintang, saya sendiri kewalahan sendiri. Dan saya tidak tahu bagaimana cara, tapi ada satu keluarga dan Tuhan tahun 2015 siapkan saya tiket untuk ikut kegiatan retreat berkarya di Makassar. Pak Joshua harus ikut, tiket pulang pergi semua ditanggung. Saya bilang, saya tidak bisa sendiri, saya harus ada orang yang kawal saya 2 orang. Disiapkan semua. Bagi saya tidak pergi juga tidak apa-apa. Setelah itu suatu kali saya ke sana dan saya diminta oleh pemuda dari suatu gereja kemain di UC, diminta untuk khotbah di gereja itu. Saya bilang siap. Waktu saya dibawa sampai di UC, sebelah mana gereja kamu? Di lantai 3, sahabat korang, ada lift? Tidak ada. Bagaimana kita naik? Bapak, kami siap angkat dan kursi roda naik. Saya bilang, belum pernah. Jangan coba ini kecelakaan, karena tangga naik yang tidak terlalu lebar. Bapak kami siap, pokoknya Bapak tenang saja. Bapak ini dari tanggal 1 sampai tanggal 3 saya tidak tenang. Tetapi semua pemuda itu terangkat saya kursi roda naik sendiri. Naik enak tapi turun lebih berat. Tapi setelah saya khotbah selesai mau pulang, ada satu pemuda yang badannya kecil juga kelihatan kurang gizi begitu. Dia bilang begini, apa? Kira-kira saya bisa melayani praktek di Ekwator Papua kan di Papua ini. Saya kenapa tidak? Baik sudah, tapi kok kasih namanya dia? Dia kasih namanya Bibi. Tapi saya perlu tenaga praktek yang bisa musik. Temannya Medika ini pemain musik. Pikiran saya dia ini jurusan musik. Tanpa dia teologi, tapi dia juga pintar musik. Jadi ini tenaga yang komplit, bisa teologi, bisa musik. Puji Tuhan dia datang praktek, kembali sudah selesai dia kembali lagi ke sini. Nah, harap dia terus di sini lagi. Jadi begitu. Jadi itu hanya Tuhan kasih satu tenaga yang full-time bisa melayani bersama-sama menjadi tongkat atau menjadi penopang dalam pelayanan di sini. Jadi puji Tuhan itu terima kasih untuk keluarga yang mendukung kami selalu di dalam doa dengan dana sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Untuk semua anggota jemaat, tanpa kalian saya tidak ada apa-apa di sini.
Rasul Paulus katakan, kalian adalah mahkotaku, sukacitaku dan mahkotaku. Jadi jemaat ini adalah memberi saya spirit, semangat untuk hidup. Karena begini saya merasa hidup ini berarti, hidup ini berguna. Ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih untuk semua yang telah mendukung kami dalam pelayanan selama ini. Secara khusus untuk malam ini, acara malam ini juga kami tidak ada persiapan, tidak ada panitia. Saya juga mau kasih ke jemaat, saya takut. Jadi bisakah tidak, dan bisa kasih tahu saja. Ada ini begini-begini. Mari kita siap. Dan puji Tuhan, Tuhan buat dengan cara luar biasa. Apa yang tidak saya pikir itu yang Tuhan buat. Maaf, ini mungkin sedikit laporan lagi. Malah tanya, tadi kamu potong uang berapa? Berapa? 5 ekor. Beda ya. Ini kan sudah pikir-pikir. Luar biasa. Segala persiapan. Terima kasih untuk semua yang telah menyumbang untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang telah memberikan tenaga waktu. Terima kasih untuk saudara Beni Simaila untuk video live-nya. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih untuk dekorasi. Terima kasih untuk jemaat yang telah bekerja luar biasa dari pagi kemarin hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih secara khusus kepada Prasis Kota Jayapura yang selalu memperhatikan kami, selalu mendorong kami, selalu memberikan kami masukan, dorongan untuk terus melayani Tuhan bersama-sama. Saya bangga melayani di GKI Prasis Kota Jayapura karena saya melihat banyak hal baru ya, secara administrasi maupun organisasi. Gereja ini di Prasis Kota ini melaksanakan apa yang diputuskan oleh Gereja Kemajuan Indonesia secara nasional. Tuhan memberkati. Shalom. Lalu, apa pendapat Anda sahabat-sahabat YouTube tentang seorang hamba Tuhan ini yang sangat luar biasa? Dari 2010 dia sudah membuka pos yang sangat, ya tentunya untuk mengerjakan pelayanan Tuhan pasti sangat ribet dan sangat-sangat sulit bagi pikiran kita, bagi orang-orang normal untuk melayani Tuhan. Namun hal ini berbeda. Secara fisikis boleh lemah, tetapi hati dan jiwa tetap kuat untuk melayani Tuhan. Saya bangga memiliki hamba Tuhan Joshua Nehemia Cikwa. Selamat melayani, Tuhan berkati, terus menjadi berkat bagi banyak orang dan menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih kebenaran Kristus untuk kita semuanya. Nah, baiklah semua pemirsa YouTube semuanya, terima kasih sudah saksikan satu video klip cerita inspiratif seorang hamba Tuhan yang baru dilantik ini. Semoga kalian semuanya diberkati dan diberi kekuatan dan diberi informasi inspiratif. Dan jika kalian penasaran, jangan lupa beribadah di Gereja Kemajuan Indonesia Jemaat Efata Waena Kamolker Jayapura West Papua. Pasti Anda terberkati dan terinspirasi terhadap pelayanan Bapak Pendeta Joshua Nehemia Cikwa STH. Terima kasih sahabat-sahabat YouTube semuanya. Sampai jumpa. Goodbye. Salam damai untuk kita semuanya yang saksikan satu video ini.